Bab 1670 tidak berhenti. Angin debu kayu tidak peduli, tetapi juga membanggakan angin api. Sudah kubilang, kaki Li Fei, yang tercepat di kota dunia, tidak bisa mengejar kakak laki-lakiku. Apakah kamu mengatakan kakak laki-lakiku, apakah dia banteng atau bukan? Begitu kata-kata itu keluar, adegan itu dicemooh. Beberapa orang berkata, jika dia begitu cepat, saya akan memberinya 10 miliar. Ya, saya akan memberikannya kepada ratusan juta. Pemandangannya sangat hidup, dan angin debu kayu tidak bisa menahan kerumunan, bahkan angin api pun lucu. Angin debu kayu, konon kamu suka berjudi, jadi ayo berjudi, bagaimana? Bertaruh apa? Bertaruh padanya, 10 putaran, jika kamu bisa bertemu denganku, rumput hari ini miliknya, dan uangnya milikku, tetapi jika dia tidak bisa menyentuhku, maka rumput itu milikku, dan uangnya, bagaimana denganmu? Angin debu kayu tidak menyarankan, dengarkan ini, ayolah, oke, ayolah, siapa yang takut siapa? Adegan itu segera menjadi sangat sibuk sehingga iblis yang mengintip dalam kegelapan meragukan, katamu, bocah ini, benar-benar lebih cepat dari kaki Li Fei. Tiup, tidak peduli seberapa ganas dia tidak bisa lebih cepat dari kaki Li Fei. Setan itu menawan. Juga, tampaknya tuan muda keluarga kayu ini masih belum mengubah masalah bualannya. Tetap dia akan kalah. Setan ini menawan dan bergumam, dan angin marah menatap Lintian dan berkata sambil tersenyum, wah, apakah kamu ingin aku melepaskan air? Lintian tidak berdaya untuk menggelengkan kepalanya, masih jangan, tunggu untuk kalah jangan mengaku masalah. Mereka tidak menyangka Lintian memiliki suara yang begitu besar, jadi seseorang berkata kepada angin api, Tuan api, perbaiki dia dengan baik. Angin api mengangkat bahu dan tersenyum, itu pasti. Selesai berkata, angin marah tertawa melihat Lintian, wah, 10 putaran, kamu bisa menghitung. Kemudian api dan angin melompat ke atap, dan ketika kerumunan hendak berteriak untuk berputar-putar, Lintian berdiri di belakangnya dan menepuk pundaknya. Sepertinya kamu, seorang peri, punya air. Orang-orang di tempat kejadian tercengang dan penasaran tentang bagaimana Lintian melakukannya, sementara angin debu kayu tertawa, haha, aku bertemu di babak pertama. Setan itu tercengang, masih melihat iblis yang menawan, barusan, apa yang terjadi? Iblis itu menawan dan bermartabat. Orang itu baru saja lewat dalam sekejap. Itu tidak masuk akal, dia bahkan tidak memiliki siange. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Setan itu tidak mengerti. Lintian tidak memperhatikan keterkejutan orang-orang, tetapi melihat angin api yang terkejut, terima kasih untuk rumputmu. Dengan itu, Lintian kembali ke loteng perdagangan dan mengambil 10 rumput peri api dari pedagang. Untuk pertama kalinya, Huo Qifeng menderita kerugian besar. Dia tidak mau melakukannya. Dia menatap Lintian dan berkata, wah, ini tidak cukup. Tidak juga, semua orang menonton. Lintian tersenyum pahit, dan angin marah berkata, ngomong-ngomong, itu tidak dihitung. Lintian tidak punya pilihan selain tersenyum. Jika Anda ingin mengatakan itu, saya tidak bisa menahannya. Lintian tidak memperhatikannya lagi, tetapi angin api mengganggu. Adapun angin debu kayu, dia berkata sambil tersenyum, jangan marah, Tuan Muda Api, akan ada peluang di masa depan. Api begitu ganas sehingga Lintian mengambil rumput peri api dan pergi ke pedagang untuk melepaskan beberapa sumber daya, dan juga menandai harganya. Melihat tindakan Lintian, Huo Qifeng bergumam, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Jadi angin marah mulai melawan Lintian. Selama Lintian mengeluarkan akuisisi sumber daya apapun, dia mengikuti dan dengan sengaja menaikkan harga akuisisi. Angin debu kayu melihat bentuk jalan napas, angin udara api, apakah kamu sakit? Apa, hanya Anda yang diizinkan untuk menerimanya, bukan saya. Cara angin api yang berpuas diri, dan angin debu kayu yang melotot itu, benar-benar tidak mampu untuk kalah. Tidak mampu kehilangan apa, lagi pula saya punya uang. Angin api mengatakan bahwa itu hampir membunuh angin debu kayu. Lintian tidak berdaya untuk tersenyum, datang ke sini bukan untuk menemukan kebahagiaan, tetapi untuk menemukan kegelisahan. Angin debu kayu malu melihat Lintian, kakak laki-laki, saya salah. Aku tidak menyalahkanmu, tapi beberapa orang terlalu berisik. Lintian berkata sambil tersenyum, tetapi angin api tidak masalah sama sekali. Dia juga menertawakan Lintian, wah, di gedung bahagia, siapa yang punya lebih banyak uang? Lintian secara alami mengerti, tetapi dia melihat aturan perdagangan di sini. Selain menggunakan batu warna-warni, dia juga bisa menukar barang dengan barang untuk dilepaskan.
Jadi Lin Tian melihat hal-hal yang dia butuhkan dalam daftar ini dan hal-hal langka. Lin Tian menemukan bahwa dia bisa menggambar simbol. Karena simbol bintang 5 sangat langka dan mahal di sini. Jadi Lin Tian melihat angin debu kayu, Anda membantu saya menyiapkan beberapa bahan, saya ingin menjual rune. Jual Fu. Angin debu kayu itu Leng selanjutnya, dan angin api itu tetapi ejekan, nak, jual Fu untuk menghasilkan uang. Lin Tian tidak memperhatikannya, tetapi angin marah terus menggoda, di sini, hanya jimat bintang 5 atau lebih yang berharga, jadi sebaiknya kamu menyingkirkan keahlianmu, jangan memalukan. Lin Tian masih mengabaikannya, tetapi melihat angin debu kayu dan Ros. Kalian berdua, bersiaplah untukku. Iya, mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian, tetapi Lin Tian memerintahkan mereka untuk melakukannya. Sama seperti menonton drama, kami menunggu di sana sampai setengah jam kemudian, ketika mereka membawa kembali sumber daya yang dibutuhkan Lin Tian. Setan itu bertanya-tanya, orang ini, dia tidak akan menggambar simbol di sini, kan? Kurasa itu tanda sampah dengan 1 bintang dan 2 bintang. Iblis itu menawan dan bercanda, dan iblis itu tertawa dan berkata, 1 bintang, 2 bintang. Saya di sini, tetapi saya tidak akan menerimanya. Petik 2. Tidak, awal transaksi adalah semua simbol bintang 4, dan sisanya adalah sampah. Iblis itu menawan dan menunggu untuk melihat drama yang bagus. Tidak hanya 2 iblis, tetapi juga angin api berkata sambil tersenyum, wah, apakah kamu ingin menggambar 1 bintang atau 2 bintang? Yang lain tertawa, dan angin debu kayu sedikit tertekan. Dia tidak tahu harus berkata apa. Adapun Ros, dia bertanya-tanya mengapa Lin Tian harus menggambar simbol di sini. Pada saat ini, Lin Tian mulai menggambar. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa itu hanya menggambar simbol sampah, jadi tidak ada yang peduli apa yang digambar Lin Tian. Sampai seperempat jam kemudian, Lin Tian berhenti, dan simbol yang dia gambar adalah simbol yang ditingkatkan, tetapi dalam pandangan semua orang, tidak ada fluktuasi kekuatan, seperti labu hantu. Angin api tidak bisa menangis atau tertawa angin debu kayu 2 orang juga meragukan apa yang digambar Lin Tian, dan Lin Tian berkata, ini adalah penambah bintang 6. Orang-orang mengira Lin Tian sedang bercanda, jadi mereka tertawa, dan angin marah tidak bisa menangis atau tertawa, jimat bintang 6. Itu saja, 6 bintang, semua. Orang juga mengejek, beberapa orang menunjukkan, ini bahkan bukan bintang. Bahkan iblis itu tidak bisa menahan tawa. Kadang-kadang aku benar-benar berpikir anak ini memiliki 2 jiwa. 2 jiwa, iblis itu menawan dan tidak tahu arti dari ini, dan iblis itu tertawa dan berkata, iya, yang satu normal pada waktu biasa, dan yang lainnya sama sekarang, yang satu bodoh, dan juga ingin membuat semua orang menjadi sebodoh dia. Bab 1671. Ketika orang-orang menertawakan Lin Tian menyuntikkan roh ke dalam jimat, dan jimat itu dipengaruhi oleh fluktuasi roh. Itu segera memancarkan 6 lapis cahaya, dan masih merah. Ini berarti penambah api bintang 6. Semua orang terkejut melihat ini, dan angin marah tergagap, tidak, itu tidak mungkin. Angin debu api lalu menatap mata besar, kakak, kamu ini juga oke. Ros juga ketakutan dengan kemampuan Lin Tian, dan iblis itu bahkan lebih gila. Hal yang mustahil. Iblis yang menawan itu berkedip, apakah ini masih manusia? Lin Tian menggantung jimat, tetapi jimat bintang 6 hanya dapat ditukar dengan apa yang dia inginkan, dan bukan dengan batu warna-warni. Dengan cara ini, banyak orang ingin memberi Lin Tian apa yang dia inginkan, dan Lin Tian menggambar pada saat yang sama. Ketika 1 jam tiba, daftar baru dikeluarkan, dan perdagangan dimulai, banyak orang berkerumun di sekitar Lin Tian, dan menuntut rune itu dari pedagang sampingan. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian menerima banyak apa yang dia inginkan, dan api sudah bertiup. Angin debu kayu juga sengaja merangsangnya, Tuan Muda Api, tenanglah. Jangan berpuas diri, api dan angin debu kayu itu tetapi berkata sambil tersenyum, kakakku sangat galak, tidak bisa. Anda, apa aku? Baru saja kamu mengatakan bahwa kakak laki-lakiku sangat lemah. Saya pikir dia adalah kakak laki-laki tertua. Saya mengalami brain drain, bukan? Jalan serangan balik angin debu kayu. Api dan angin segera memerah, dan Lin Tian tidak ingin membuang waktu dengan orang-orang ini, tetapi terus menggambar sendiri dan menukar apa yang dia inginkan. Namun, berita itu menyebar dengan cepat. Banyak kekuatan ingin menarik Lin Tian. Bahkan ketika mereka mendengarnya di angin malam sekte Xianyun, mereka terkejut, dia bisa menggambar jimat bintang 6.
Meng Yuekin mengerutkan kening, "Tuan, ini dia. Aku akan berbicara dengannya nanti." Angin malam semakin bersemangat, saya merasa seperti bertemu dengan harta karun yang hidup. Tidak hanya angin malam, tetapi juga Mu Nanfeng dari keluargamu. Setelah mendengarnya, segera melaporkannya kepada ayahnya. Setelah mendengar ini, pemimpin keluarga kayu terkejut. "Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Sungguh, dia berada di gedung bahagia sekarang. Banyak orang dari kekuatan yang berbeda akan mencoba mendapatkannya, tetapi dia belum pergi. Jelas dia tidak bisa melihat mereka. Angin Selatan menjelaskan. Pemilik keluarga kayu sedikit bersemangat. Setelah berkeliaran di sana sebentar, dia berkata kepada Angin Selatan kayu, "Cepat, beritahu angin debu kayu, biarkan dia mengundang kakak laki-laki tertuanya di malam hari, artinya, kami akan mentraktirnya di makan malam keluarga kayu." Iya, Mu Nanfeng kemudian pergi dan bergegas langsung ke gedung bahagia. Pada saat ini, gedung bahagia penuh dengan orang. Meskipun Mu Nanfeng tidak mudah masuk dan sampai di tepi angin debu kayu. Angin debu kayu senang saat ini, sampai Angin Selatan kayu berkata kepadanya, "Lihat padamu, seperti apa senyummu. Saudaraku, apakah kamu juga di sini?" Debu kayu berangin atau tidak bisa menahan tawa, dan Angin Selatan kayu itu ragu-ragu. "Ayah, izinkan aku memberitahumu." "Katakan apa?" Mu Nanfeng tidak bisa membuka mulutnya, jadi dia hanya bisa berkata kepadanya, "Ayah, aku ingin mengundangmu, jadi di malam hari, kamu membawanya pulang, kamu tahu." "Apa?" Debu kayu angin leng selanjutnya, dan Angin Selatan kayu itu memelototi suara, "Jika tidak melihatnya di malam hari, kamu tidak akan kembali." Angin debu kayu tertekan, yang memiliki seperti itu. Munan berbalik dan pergi, dan bangkit bertanya-tanya, apa yang terjadi? Angin debu kayu baru saja mengatakan sesuatu, dan Mawar berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kakak laki-laki itu benar-benar akan menjadi pria hari ini kali ini." Tidak juga. Angin debu kayu menghela nafas, dan Mawar melihat angin debu kayu, tetapi angin debu kayu sibuk, dan dia tidak mudah mengganggu, jadi dia hanya bisa melihat angin debu kayu. "Aku akan berbicara dengannya ketika kakak laki-laki selesai melukis." Iya, Lin Tian tidak tahu apa yang terjadi di sana sampai setelah lukisan itu. Angin debu kayu berkata dengan canggung, "Itu, kakak, ayahku berkata, aku akan menghiburmu di malam hari, dan aku akan membawamu kembali." Lin Tian telah mengharapkan ini, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Iya." Setelah melihat janji Lin Tian, Mu Chen Feng tiba-tiba menghela nafas lega, sementara yang lain tampak iri. Beberapa orang berkata, pemilik keluarga kayu benar-benar pencuri. "Tidak, saya meminjam anak saya untuk mengundang orang lain." Untuk sementara, semua orang iri dan iri dengan angin debu kayu, dan angin api sudah duduk di sudut, memarahi dalam hatinya, bajingan sialan. Pada saat ini, seorang pelayan keluarga Huo datang ke sisi Huo Qifeng untuk berkonsentrasi. "Tuan muda. Ada apa?" Angin marah dengan cara yang tidak menyenangkan, pelayan dengan cara yang malu, "Guru mendengar tentang Anda." Lalu, angin yang marah tidak memiliki jalan napas yang baik, dan pramugara berkata, kata pemiliknya, "Atau apakah Anda meminta maaf kepada orang lain?" "Minta maaf? Apa yang kamu bicarakan? Pergi dari sini." Angin marah melotot dan memarahi, dan pelayan harus pergi. Angin api mencekik di hati, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan selain merajuk. Sampai iblis datang ke angin api dan berkata, "Tuan api, apakah Anda butuh bantuan?" Iblis itu benar. Setelah melihatnya, Huo Qifeng ragu, dan iblis itu tertawa dan berkata, "Jangan terlalu terkejut. Untuk apa kamu mencariku?" Huo Qifeng tahu bahwa lawannya adalah iblis, jadi dia tidak memiliki perasaan yang baik. Di satu sisi pesona iblis keluar, dengan suaranya berkata sambil tersenyum, "Kita bisa bekerja sama untuk menghadapi bocah ini. Kalian berdua iblis, sangat galak, masih membutuhkan aku untuk bergandengan tangan." Angin api itu terasa tidak benar. Iblis hanyalah cara yang tidak berdaya, sejujurnya, bocah ini, tahan kami. "Menahan dirimu." Angin berapi-api itu tidak percaya, dan iblis itu menjawab, "Dia bisa memainkan sitar Xian Yunzong, kami bukan lawannya." Huo Qifeng tidak mengharapkan ini, tetapi dia penasaran, "Apa yang bisa kamu lakukan untuknya? Bagaimana saya bisa menghadapinya?" "Sederhana saja, ada banyak master di keluarga api Anda. Mari keluarkan dua dari mereka dan mari kita masukkan. Kemudian kita bisa menahan suara piano. Tidak masalah untuk membersihkannya saat itu." Setan itu menertawakan api. Angin marah leng selanjutnya, "Ambil." "Tidak, untuk saat ini." Iblis itu menjelaskan dengan tergesa-gesa,
dan pesona iblis juga berkata sambil tersenyum, benar, masuk saja tubuh, setelah itu kami kembali kepadamu lagi. Angin api meragukan, apakah itu benar? Tentu saja, kedua iblis kita juga terkenal di kota Wanji. Bagaimana kami bisa menipumu? Setan itu tertawa. Pesona iblis juga menunjukkan pesonanya, dan dengan sedikit sihir, itu membuat angin yang berapi-api tanpa sadar berjalan di jalan kedua iblis itu, dan juga menjamin, baris itu, aku akan kembali untuk mencari dua ahli, kamu menungguku. Setan itu tertawa dan berkata, yang terbaik adalah surgawi. Ya, dengan cara ini, kita bisa memainkan yang terbaik. Pesona iblis sesuai dengan sudut pandang iblis. Surgawi, angin api meragukan, dan setelah kedua monster itu mengangguk, angin api tidak berdaya untuk berpaling. Bab 1672. Iblis adalah dua orang yang sangat bangga, sampai 1 jam kemudian, angin api kembali, dan dengan dua orang. Keduanya adalah makhluk surgawi 1 bintang. Mereka adalah murid dari keluarga api. Tetapi mereka tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan oleh angin api, jadi mereka sangat bingung dan datang ke kerumunan yang sibuk. Angin api bertanya kepada mereka berdua, ada apa? Apakah keduanya baik-baik saja? Petik 2. Iya, tapi tidak di sini. Ayo keluar dulu. Setan itu sedang melihat kedua pria itu dan berkata sambil tersenyum, lalu dia pergi bersama mereka. Adapun bangunan bahagia, orang-orang masih ada di sekitar Lintian. Selama Lintian menggambar sesuatu, mereka akan menggunakan sumber daya berharga mereka untuk menukarnya dengan penjualan berikutnya. Dengan cara ini, sampai malam tiba, Lin Tianchai mengambil suasana hatinya dan pergi ke rumah kayu dengan angin debu kayu. Rose juga mengikuti, dan setelah berjalan keluar dari gedung bahagia, angin debu kayu melihat ke langit dan berkata sambil tersenyum, ini masih sangat larut untuk pertama kalinya. Lin Tianleng selanjutnya, kamu biasanya tidak bisa berada di luar. Selama malam tiba dan gelap, kamu harus pulang, atau keluargamu akan melayanimu. Angin debu kayu malu. Rose juga bercanda, kakak, sudah kubilang, kakak ketiga, paling takut pada saudara laki-laki dan ayahnya. Angin debu kayu dengan cara tertekan, dua kakak laki-laki, kamu tahu, dari kecil hingga besar, mereka mengelolaku, mengatur dengan sangat ketat. Mendengar ini, Lin Tian tidak bisa menahan tawa, tetapi ketika dia melewati jalan, tidak ada seorang pun di jalan. Lin Tian tersenyum pahit, sepertinya seseorang datang untuk bermain. Rose juga menemukan sesuatu yang salah, melihat sekeliling, dan angin debu kayu penasaran, aneh, jalan ini, betapa tiba-tiba tidak ada siapa. Karena aku telah mengontrak jalan ini. Pembicaranya, itu adalah angin api, dan keluar dari sebuah toko. Tidak hanya itu, ada lebih dari 2 orang di balik yang marah, tetapi juga seorang pria dan seorang wanita semuanya abadi 1 bintang. Angin debu kayu segera mengudara, aku bilang angin api, kamu tidak bisa kalah, apakah kamu akan melakukan ini? Saya tidak bisa kalah. Ada apa? Huo Qifeng bersenandung kasar, dan angin debu kayu memarahi, kamu. Tapi angin marah berteriak kepada 2 orang di sekitarnya, silakan, bersihkan mereka. Kedua orang itu tidak berbicara, langsung keluar, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku berkata, 2 iblis, menurutmu bersembunyi di tubuh manusia, aku tidak dapat menemukanmu. Kedua pria itu tercengang, dan angin mawar dan debu kayu juga meragukan maksud Lin Tian sampai iblis itu tertawa, wah, kamu sangat kuat sehingga kamu dapat menemukan kami. Pada saat ini, pesona iblis juga bercanda pada tubuh lain, kupikir kita bersembunyi dengan baik. Anda tidak dapat menemukannya. Tanpa diduga, kamu melihatnya. Mendengar 2 suara yang akrab ini, Rose terkejut dan berkata, iblis benar, iblis itu menawan. Angin debu kayu tapi tahu kedua iblis ini tidak sederhana, jadi terkejut dan berkata, kalian berdua iblis, jangan memprovokasi kami, aku keluarga kayu. Debu kayu Win berpikir bahwa itu bisa menakut-nakuti sisi lain, tetapi iblis itu mencibir, Tuan Muda Kayu, kami tidak akan menyakiti Anda, tetapi orang ini, kami harus menerimanya, jadi jika Anda tidak ingin mati, cepat menjauh. Iblis yang mempesona itu juga berkata untuk bangkit, kalian berdua, keluar dari sini. Tapi Rose berkata, dia kakak laki-laki kita. Di mana dia berada, kita berada. Angin debu kayu juga tidak ingin menunjukkan kelemahan, ya, kami tidak akan meninggalkan kakak laki-laki kami. Dengarkan kedua orang ini berkata, iblis mencibir, oh, tidak takut mati. Petik 2. Tidak takut. Kedua pria itu berbicara serempak, tetapi iblis itu menawan dan berkata sambil tersenyum, betapa bodohnya. Selesai mengatakan,
Tubuh pesona iblis melepaskan aroma, lalu gunakan sihir, dan angin dan mawar debu kayu, hanya peri, dan itu bukan peri tingkat tinggi. Oleh karena itu, pesona iblis memikat kedua orang itu dan tertidur di tanah. Kemudian iblis itu berkata sambil tersenyum, jaga dua orang bodoh. Iblis reguler memandang Lin Tian dan berkata, wah, dengan tubuh manusia, kamu dapat menggunakan awan peri untuk menghilangkan lagu jiwa, tetapi apa yang tidak bisa kita lakukan? Lin Tian tersenyum, itu masalahnya, tapi kedua tubuh ini bukan milikmu, jadi akan sangat sulit untuk mengendalikannya, bukan? Iblis itu tapi jangan berpikir begitu, berurusan denganmu, lebih dari cukup. Lin Tian tersenyum pada iblis itu dan berkata, apakah kamu pergi bersama atau satu persatu? Iblis itu adalah dua orang yang mendengar Lin Tian ingin mereka naik setelah tertawa, terutama senyum menawan iblis berkata, jangan terlalu repot-repot, aku langsung membiarkanmu koma di telepon. Koma, ya, sama seperti kedua orang ini, begitu aku melepaskan sihir, kamu akan jatuh. Iblis itu menawan dan percaya diri, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu pesonamu berguna bagiku? Iblis itu menawan dan percaya diri, roh abadi mereka dapat dikacaukan olehku, dan kamu bahkan bukan peri. Oh, lalu cobalah. Lin Tian dengan percaya diri berkata kepadanya, dan pesona iblis mengeluarkan bau aneh lagi, dan kemudian suara samar terdengar di telinga Lin Tian, seperti hipnosis. Tapi Lin Tian tersenyum sepanjang waktu. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia sedikit bosan dan berkata, kamu pesona, kamu bisa berurusan dengan orang lain, kamu bisa berurusan denganku. Itu terlalu lemah. Petik 2. Lengan yang menawan iblis, dia tidak menyangka bahwa Lin Tian begitu mengerikan, dan angin yang berapi-api itu tidak menyangka bahwa Lin Tian dapat menahan serangan menawan iblis. Iblis biasa mengerutkan kening, lupa, jangan bermain dengannya, saya lakukan pertama kali. Saya melihat bahwa tangan kanan iblis berubah menjadi cakar belalang, dan kemudian salah satu dari mereka bergegas ke Lin Tian. Lin Tian berubah menjadi segudang hantu dan berkata sambil tersenyum, kamu sangat cepat, tapi cepat lagi, apakah kamu membelahku dengan cepat? Setelah melihat begitu banyak perubahan dalam bayangan Lin Tian, iblis, menawan dan sebagainya, mengubah penampilan mereka sampai iblis bersenandung, aku akan memberitahumu kekuatanku. Pada saat berikutnya, iblis itu melepaskan cobilah tak terhingga di sekujur tubuhnya, dan bila ini berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh semua iblis. Tetapi mereka tidak dapat mendeteksi jejak Lin Tian. Bagaimana dengan orang-orang? Wajah iblis yang menawan itu bingung, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, ini dia. Tawa Lin Tian datang dari sebuah ruangan, dan iblis itu melihat pesona iblis itu dan bergegas ke dalamnya. Ketika kedua monster itu bergegas ke dalamnya, mereka melihat Lin Tian berbaring di kursi malas dengan nyaman dan berkata, saya katakan Anda tidak tahu di mana saya berada, Anda ingin berurusan dengan saya. Setan itu sangat marah sehingga dia berkata, wah, sudah kubilang, aku punya banyak cara untuk membunuhmu. Oh, Anda lanjutkan, aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan. Lin Tian menertawakan iblis Zeng, dan lengan baju iblis Zeng segera melepaskan setumpuk serangga terbang. Serangga terbang ini mulai tumbuh lebih besar, dan kemudian berkedip-kedip lampu merah, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, itu hanya serangga iblis. Apa yang harus ditakuti? Hanya iblis. Wah, mereka memiliki tubuh yang keras. Bahkan jika mereka menggunakan pisau, mereka tidak akan mati, tetapi mereka bisa masuk ke tubuh Anda. Setan itu tersenyum percaya diri. Bab 1673. Lin Tian tersenyum pada iblis itu dan berkata, apakah kamu ingin tahu bagaimana kelabang itu mati terakhir kali? Kelabang. Mendengar ini, iblis itu mengerutkan kening, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, lihat. Setelah itu, jebakan iblis Lin Tian dibuka, dan iblis serta serangga segera saling memukuli di udara, seolah-olah mereka bertemu sesuatu yang mengerikan, dan kemudian Lin Tian memukuli mereka bersama. Semua serangga jatuh ke tanah satu persatu, dan kemudian mereka sekarat. Iblis dan pesona iblis itu tampak konyol. Adapun angin api, mereka bergumam pada diri mereka sendiri, orang ini bukan peri. Mengapa dia bisa membunuh iblis itu dengan mudah? Lin Tian tersenyum pada iblis itu dan berkata, apakah ada yang lain? Jika demikian, lanjutkan. Saya menantikannya. Petik 2. Mendengar ini, iblis itu marah dan dikalahkan. Wah, aku akan memberitahumu kekuatanku. Pada saat ini, iblis itu melepaskan diri dari tubuh, dan iblis itu menawan dan ketakutan, apa yang kamu lakukan? Saya ingin berubah.
Iblis itu mengatakan bahwa, iblis itu berubah menjadi belalang hitam besar, dan kemudian memuntahkan roh iblis. Angin marah melihat ini dan menarik napas. Kamu tidak takut menggunakan Guqin? Kata iblis itu, aku tidak akan memberinya kesempatan untuk menggunakannya. Kata iblis itu selesai berkata, iblis itu sangat cepat, begitu di depan Da Lintian, penjepit ke bawah, ingin memutar kepala Lintian, tetapi Lintian tersenyum, kekuatan, tidak cukup. Iblisnya adalah penjepit menyentuh leher Lintian, tetapi menemukan bahwa kekuatannya telah sangat melemah. Nah, apa yang terjadi? Iblis itu ketakutan, dan Lintian berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak mengerti? Iblis itu mempelajari tubuh dengan cermat, dan menemukan bahwa kekuatan iblisnya lebih dari setengah terikat, membuat kekuatannya lebih rendah dari iblis. Ini menakut-nakuti iblis untuk terburu-buru untuk mundur, lalu setelah kekuatannya pulih dengan cara yang sangat terkejut, apakah kamu memiliki senjata ajaib? Lintian tersenyum. Bagaimana menurutmu? Iblis itu melihat pesona iblis, jangan mendekatinya, orang ini akan mengikat kekuatan iblis kita. Apa? Kata iblis. Serangan pemisahan udara. Iblis itu menjaga jarak dari Lintian saat ini, dan kemudian dia akan bertarung dengan penjepit di udara untuk membuat cahaya tajam dan menyerang langsung Lintian. Melihat Lintian akan dibunuh, Lintian berubah menjadi segudang hantu dan berkata sambil tersenyum, kamu bilang kamu hanya bisa menyalahkanku atas serangan seperti itu. Iblis itu akan menjadi gila, dan pesona iblis itu tidak efektif untuk Lintian, jadi mereka hanya bisa menatapnya. Mereka, lakukan itu pada mereka, teriak angin. Marah angin api menunjuk ke angin debu kayu, dan iblis yang mempesona itu segera merasa ada permainan. Dia dengan cepat datang ke sisi angin debu kayu, dan sutra laba-laba yang tak terhitung jumlahnya menangkap kedua orang itu, dan kemudian mengancam Lintian, nak, berhenti untukku, atau aku akan membunuh mereka. Lintian tersenyum pada pesona iblis itu. Kamu roh laba-laba, apakah kamu harus begitu kaku? Menyerah saja, atau aku akan membunuh mereka. Iblis itu menawan dan bersenandung, dan seperti melihat harapan, iblis itu menertawakan Lintian, wah, jika kamu tidak ingin mereka mati, kamu akan meninggalkan kultivasimu. Lintian tersenyum pada mereka dan berkata, apakah menurutmu kamu bisa mengancamku dengan mereka? Iblis itu bercanda, mereka adalah saudara tersumpahmu. Apakah kamu tidak peduli dengan mereka? Aku jarang, tapi tidak ada gunanya membunuh mereka. Lintian menertawakan iblis itu, dan iblis itu mendengar ini dan berkata dengan dingin, wah, apakah kamu benar-benar berpikir kita tidak berani? Berani. Lintian tersenyum. Setan itu sangat marah sehingga menggertakkan giginya. Namun, pesonanya tidak masalah. Kalau begitu aku tidak sopan. Pada saat ini, roh hitam muncul di depan tubuh Lintian dan tiba di tubuh menawan iblis itu. Iblis itu sangat menawan dan ketakutan sehingga dia buru-buru keluar dari tubuh manusia. Tapi tubuh ini, tetapi tiba-tiba hitam, dan kemudian menjadi tumpukan bubuk hitam. Melihat iblis dan iblis itu menawan dan ketakutan, dia buru-buru mengungsi dari sini. Namun, angin marah itu bodoh. Dia tidak menyangka bahwa hal-hal Lintian begitu mengerikan, dan dia mengubah orang-orang. Jadi angin marah ingin melarikan diri, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, kamu tidak sebaik mereka. Selesai mengatakan, roh hitam itu memasuki tubuh Huo Qifeng, dan Huo Qifeng takut untuk berteriak, aku salah, jangan bunuh aku. Lintian berjalan ke api dan angin selangkah demi selangkah, dan kemudian melihat ke jalan-jalan yang kosong, kamu benar-benar dapat memblokir jalan, dan mengatur susunan isolasi di sekitar sehingga orang luar tidak dapat melihat di sini. Itulah yang dikatakan kedua iblis itu, kata angin. Marah, mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Lintian menertawakan angin api, tetapi angin api tidak mengerti, apa maksudmu? Jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Lintian menatapnya dengan senyum lucu, dan angin marah itu menangis. Kakak ini, aku akan memberimu semua uang yang kamu inginkan. Tolong jangan bunuh aku. Uang? Apakah menurutmu aku bisa melihatnya? Jadi, apa yang kamu inginkan? Angin marah menatap Lintian Jin dan berkata sambil tersenyum, jika kamu memiliki niat untuk bertobat, maka aku akan membawamu. Selesai mengatakan, Lintian didahi satu sama lain ke dalam segel jiwa, dan angin api demensia cara, kamu. Mulai hari ini, kamu adalah orangku, tetapi untuk memberimu wajah dan mencegah orang lain menemukan hubunganmu denganku, kamu masih berpura-pura tidak mengenalku di depan semua orang, tetapi secara pribadi, kamu harus mengerti. Ya, Pak, angin api membingungkan, dan Lintian tersenyum, kamu bisa kembali,
Tetapi ketika kamu kembali ke rumah api, ada beberapa sumber daya yang berharga, seperti yang tingkat abadi. Ingatlah untuk membelikannya untukku. Ya, tentu saja. Selesaikan api dan angin, dan lari dengan cepat. Lin Tian membangunkan kedua orang itu, dan ketika angin debu kayu terbangun, dia memarahi, bagaimana dengan orang-orang? Rose juga bertanya-tanya, kemana kamu berada? Melarikan diri. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Rose terkejut. Kamu mengalahkan mereka berdua. Kecil, Lin Tian berkata dengan santai, dan bangkit mengaguminya. Kakak, kamu benar-benar kuat. Angin debu kayu lebih bersemangat, pergi, saya ingin kembali dan ayah saya mereka pamer. Selesai mengatakan, angin debu kayu dengan senang hati membawa Lin Tian pergi, tetapi sebelum Lin Tian pergi, langsung sepotong batu roh menghantam susunan di sekitarnya, membuat perisai jalan ini menghilang. Orang-orang di luar penasaran dengan apa yang terjadi di jalan. Tapi tidak ada yang tahu. Mereka hanya bisa melihat sekeliling jalan, dan iblis serta Zeng buru-buru kembali ke rumah mereka. Saya melihat singa batu berkata, kamu dipukuli kembali seperti ini. Raja singa iblis, orang itu tidak sederhana. Iblis itu menawan dan kencang, terutama memikirkan momen ketika roh hitam memasuki tubuh dan menghancurkan tubuh orang lain, yang membuatnya segar dalam ingatan. Iblis itu juga jelek. Raja singa iblis, orang ini sangat tidak sederhana. Begitu aku mendekatinya, kekuatan iblisku akan sangat berkurang. Jika itu serangan jauh, dia akan memisahkan iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak bisa menjatuhkannya sama sekali. Bab 1674. Raja singa iblis di patung batu itu penasaran, seorang manusia, atau seorang pria tanpa kisi peri, akan membuatmu seperti ini, menurutmu, aku akan mempercayainya. Penyihir iblis tidak berpikir bahwa Raja Singa Iblis tidak mempercayainya, jadi dia dengan cepat berkata, apa yang kami katakan itu benar. Iblis itu masih menunjukkan gambar pertempuran, dan Raja Singa Iblis berkata setelah meditasi, silakan, panggil aku Raja Iblis Utara dari 4 Raja Iblis. Iya, iblis itu langsung bersemangat. Bagaimanapun, keempat Raja Iblis adalah kekuatan absolut kota. Pesona iblis juga menunjukkan ekspresi harapan. Namun, pada saat ini, di keluarga kayu sibuk naik turun, dan kedatangan Lin Tian segera menarik rasa ingin tahu orang. Lihat, itu saudara laki-laki sumpah Tuan Muda. Kamu bilang, mengapa pemiliknya begitu baik padanya? Siapa tahu, pemandangannya panas, dan angin debu kayu telah membawa Lin Tian pergi ke loteng rumah kayu, tempat pesta makan malam sudah siap. Ada Mu Jiazu dan Mu Nanfeng. Ketika Tuan Kayu melihat Lin Tian Hou, dia segera dengan bersemangat berkata, adik laki-laki, makan malam hari ini terutama untuk berterima kasih telah menyelamatkan anak-anakku, dan agar kita saling mengenal dengan baik. Mengenal satu sama lain dengan baik. Lin Tian bertanya sambil tersenyum dengan sengaja. Pemilik keluarga kayu berkata, ya, kami secara resmi saling mengenal. Oh, secara resmi. Lin Tian tersenyum, dan Tuan Kayu meminta Lin Tian Zuo untuk menyajikan makanan, dan berkata kepada Lin Tian Xiao, adik laki-laki, ku dengar kamu menggambar Fu Bintang 6 di gedung bahagia hari ini, kan? Ya, bersenang-senanglah. Bermain, maka Anda menjadi pusat perhatian. Kata guru kayu sambil tersenyum, sementara Lin Tian berkata, jika Anda memiliki cukup bahan, apalagi 6 bintang, 7 bintang dan 8 bintang. Ini mengejutkan Master Kayu, kamu bisa memiliki 7 bintang. Apa? Pertanyaan. Petik 2. Sejujurnya, di seluruh kota Wanji, hanya pemimpin kabinet yang menggambar paviliun bintang yang dapat menggambar 7 bintang. Apakah Anda yakin akan melakukannya? Pemilik keluarga kayu jelas tidak percaya. Lin Tian tersenyum dan berkata, apakah kamu punya bahan? Saya akan menunjukkan gambarnya. Petik 2. Tuan Kayu berkata dengan penuh semangat, katakan, bahan apa yang kamu inginkan. Lin Tian mengatakan beberapa materi sesuka hati, dan Master Kayu itu ragu-ragu, apakah kamu yakin itu sejuta tahun darah hewan? Ya, kertas yang terbuat dari jutaan tahun darah hewan dan jutaan tahun kulit binatang. Namun, pemilik keluarga kayu bingung, saya ingat pemilik paviliun bintang telah menggunakannya selama ribuan tahun. Itu orang lain, aku akan memiliki 1 juta tahun. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan guru kayu berkata pada dirinya sendiri, oke, aku akan pergi sekarang. Setelah itu, pemilik kayu berhenti makan dan pergi untuk mengambil bahannya. Mu Nanfeng harus tinggal untuk menghibur, dan Mu Chenfeng itu berkata dengan aneh, saudaraku, apakah kamu benar-benar tahu 7 bintang?
Apakah menurutmu aku berbohong? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan angin debu kayu berkata dengan penuh semangat, tidak, aku tidak bermaksud begitu. Lin Tian tersenyum, sementara Rose menatap Lin Tian dan bergumam di dalam hatinya. Setengah jam kemudian, pemilik keluarga kayu kembali dan memberi Lin Tian bahan. Semuanya ada di sini. Baiklah, aku akan menunjukkanmu. Ketika Lin Tian selesai, dia mulai menggambar. Tuan Kayu dan yang lainnya menyaksikan dalam diam. Lagi pula, mereka tidak bisa membeli jimat bintang 7. Mereka hanya dapat menemukan master dari paviliun bintang lukisan untuk mendapatkannya, tetapi master paviliun bintang lukisan dapat menggambar paling banyak satu lukisan dalam 100 tahun. Tapi sekarang Lin Tian menggambar sesuka hati, yang membuat semua orang merasa aneh. Tapi 1 jam kemudian, simbol itu selesai, tetapi polos dan tidak bisa dilihat. Lin Tian memberikannya kepada Master Kayu, itu harus diberikan kepadamu. Apakah ini jimat bintang 7? Pemilik kayu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu memberikan kekuatan untuk mencoba. Pemilik keluarga kayu penasaran untuk menyuntikkan kekuatan, dan hanya 7 lapis lampu kilatan, dan ini adalah jimat bintang 7, atau jimat bintang 7 hijau kayu. Ini menakut-nakuti Master Kayu dan yang lainnya. Tapi kemudian, Master Kayu memandang Lin Tian dengan penuh semangat, adik laki-laki, jika kamu membutuhkan sesuatu nanti, katakan saja padaku bahwa jika aku bisa mendapatkannya, aku akan mendapatkannya untukmu. Apakah itu? Iya, pemilik kayu berjanji, tetapi angin debu kayu bercanda, ayah, kapan kamu menjadi begitu sombong? Keangkuhan, kekuatan apa yang saya miliki? Petik 2, soalnya, ketika kakak laki-laki tertua saya tidak menunjukkan kemampuannya, Anda pikir orang itu pembohong. Sekarang Anda ingin memberikan segalanya kepada orang lain. Angin debu kayu itu menggoda, dan pendukung kayu menatap, apakah ayahmu orang seperti itu? Bukankah? Kata-kata angin debu kayu membuat pemilik kayu lebih malu, dan Lin Tian Xiao berkata, pemilik kayu juga untuk mencegah ditipu oleh penjahat. Ya, kata adik laki-laki itu. Malu, kata pemilik kayu itu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya membutuhkan beberapa sumber daya abadi. Semakin banyak, semakin baik. Bisakah kamu membantuku menemukannya? Tentu. Tuan kayu itu mengangguk, dan Lin Tian tersenyum, tidak apa-apa, aku akan merepotkanmu nanti. Tidak masalah. Pemilik keluarga kayu dengan bersemangat mengangkat gelasnya, terutama berpikir bahwa dia memiliki jimat bintang 7, dan Lin Tian, yang dapat menggambar jimat bintang 7 sesuka hati, sedang dalam suasana hati yang baik. Tapi ada suara di luar, para dewa sedang menyembah. Penyembahan semua jiwa. Lin Tian penasaran dengan apa itu, dan pemilik kayu bangkit dan tersenyum, saya tidak menyangka bahwa bulan ini, akan ada pemujaan lagi. Angin debu kayu tapi lihat Lin Tian, kakak, apakah kamu belum melihatnya? Belum pernah mendengarnya. Angin debu kayu segera menarik langit hutan ke halaman dan menunjuk ke langit, lihat, Roh Kudus yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi pusaran hitamul di atas kota dari semua batas, dan kemudian roh-roh kudus itu menyembah pusaran air, jadi kami menyebutnya, penyembahan semua roh. Petik 2. Lin Tian melihat dan menemukan bahwa semua roh kudus di udara memang berkumpul bersama, sementara tempat lain adalah Kam. Ini membuat Lin Tian bingung, dan mereka semua bertanya, apa yang ada di pusaran hitam ini? Tidak ada yang tahu. Angin debu kayu menjawab, dan Lin Tian ragu-ragu, aku akan naik dan melihat-lihat. Ah, Anda akan naik. Debu kayu angin leng di bawah, dan pemilik kayu juga takut, ini terlalu berbahaya. Bahaya, ya, pemujaan semua roh, akan ada kekuatan yang sangat kuat di udara, yang akan mencegah dewa dan jiwa meta apapun naik, hanya tubuh, dan tidak mungkin untuk terbang. Pemilik kayu menjelaskan bahwa angin debu kayu juga berkata, ya, apa yang dikatakan ayahku itu benar. Lin Tian meragukan, tetapi pemimpin keluarga kayu mengeluarkan batu peri untuk bertarung di langit setelah melihat ketidakpercayaan Lin Tian. Pada saat ini, batu peri terbakar di udara dan akhirnya berubah menjadi abu. Bisakah batu peri terbakar dalam sekejap? Lin Tian berpikir itu aneh, dan Master Kayu menunjuk ke udara dan berkata, lihat, kekuatan yang kuat, belum lagi tubuh dan jiwa, adalah bahwa batu peri yang keras akan terbakar ketika mencapai jarak tertentu. Tapi Lin Tian masih ingin mencoba, jadi dia tersenyum dan berkata, aku akan mencoba. Bab 1675. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Tian akan mencoba, mereka semua terkejut. Angin debu kayu berkata, saudaraku, itu bukan lelucon. Lin Tian tersenyum, tidak banyak bicara,
tetapi memejamkan mata dan duduk. Pada saat berikutnya, Yuan Shen Lintian dipisahkan dari tubuh, dan pemimpin keluarga kayu tahu bahwa itu sangat penting. Dia dengan cepat berkata kepada semua orang, jaga daerah sekitarnya dan jangan biarkan kekuatan buruk masuk ke tubuhnya. Iya, angin debu kayu dan yang lainnya mengangguk, dan kemudian berdiri di samping Lintian, dan pemilik keluarga kayu juga memulai susunan perlindungan keluarga kayu, untuk memastikan bahwa tubuh Lintian tidak terganggu oleh kekuatan apapun. Lintian Yuanshen terbang keluar dari tubuh, secara alami dengan cara yang diam-diam, jadi kita tidak tahu bahwa Lintian telah terbang keluar dari rumahmu. Pada awalnya, Lintian tidak merasakan apa-apa, tetapi ketika dia mencapai udara, dia secara bertahap merasa bahwa jiwanya sedikit panas, seolah-olah ada sesuatu yang membakar dirinya. Lintian melihat sekeliling Yuan Shen-nya dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa dia dikelilingi oleh lapisan cahaya putih yang lemah. Lintian segera berputar dan bereinkarnasi Yuan Shen. Dewa reinkarnasi mulai menyerap kekuatan di sekitarnya, membuat sensasi terbakar menghilang, dan kemudian terus terbang. Setelah sekitar beberapa saat, Lintian tiba di Wanling, dan Lintian muncul. Ketika cahaya roh suci ini melihat bahwa Lintian bisa datang, mereka penasaran. Lagi pula, saat ini, tidak ada kekuatan yang bisa menembus ke udara. Jadi cahaya roh berbicara tentang segala macam hal, dan Lintian melihat cahaya roh dan bertanya, pusaran hitam apa ini, dan mengapa kamu menyembahnya? Cahaya roh saling memandang, jelas tidak menatap Lintian, dan tidak menjawabnya. Lintian tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak ingin menjadi kuat? Dan terang roh berkata, dapatkah engkau membuat kami kuat? Lintian tersenyum dan berkata, sebelum itu, saya bisa membuat beberapa roh suci lebih kuat. Pembohong. Cahaya roh tidak percaya, dan cahaya roh lainnya juga berpikir Lintian sedang bercanda. Adapun Lintian, dia tidak berdaya, siapa yang akan mencoba? Tapi mereka tidak dekat, karena takut ditipu, dan Lintian tersenyum pahit, aku bilang kamu semua adalah roh suci, apakah kamu masih takut aku akan menyakitimu? Bagaimanapun, Lintian hanyalah Dewa Yuan. Tidak peduli bagaimana, itu tidak akan menyakiti mereka. Jadi Roh Kudus menatap Lintian dan berkata, biarkan aku mencoba. Lintian menggunakan metode sebelumnya untuk membiarkan cahaya semangat pihak lain melonjak dalam 1 jam. Roh-roh di sekitar kami terkejut. Beberapa dari mereka berkata kepada Lintian, kami juga akan melakukannya. Tapi Lintian berkata sambil tersenyum, maaf, saya tidak bebas. Sekarang roh-roh itu sedang terburu-buru, sementara Lintian menatap pusaran hitam. Siapa yang bisa memberitahuku, ada apa? Ada Roh Kudus yang tak terhitung jumlahnya berteriak, dan gambarnya sangat spektakuler. Tetapi makhluk-makhluk di kota semua kerajaan, melihat langit, adalah cahaya putih dan spir suci dia. Mereka tidak dapat menemukan langit hutan sama sekali, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Bagi Lintian, diketahui dari komentar publik bahwa pusaran ini akan muncul setidaknya sebulan sekali di langit kota Wanji dan berlangsung selama 1 malam. Adapun alasan mengapa Roh Kudus ini berkumpul di sini, itu karena sebelum waktu ini, kekuatan dan tingkat pertumbuhan mereka akan 10 kali lebih cepat dari biasanya. Lintian bertanya-tanya, 10 kali lebih banyak. Lintian penasaran untuk mendekati pusaran air, dan Roh Kudus segera mengingatkan Lintian, hati-hati, kamu tidak bisa mendekatinya, itu akan terbakar. Lintian tidak mendengarkan saran mereka, atau mendekat, sampai dia bertemu dengan momen pusaran hitam. Lintian merasakan kekuatan memutar yang kuat, seolah-olah menghancurkan seluruh ruang. Lintian juga terpental oleh kekuatan memutar, dan langsung memukul kembali ke tubuh. Ketika Lintian membuka matanya dari tubuh, wajahnya menjadi sedikit pucat. Kakak, kamu baik-baik saja. Angin debu kayu mengejutkan, tetapi Lintian tidak berbicara, hanya sedikit mendongak, menatap pusaran hitam itu. Apa ini, mengapa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Ketika Master Kayu melihat keraguan Lintian, dia berkata, tercatat dalam buku-buku kuno bahwa benda ini telah ada sejak lama, tetapi tidak ada yang tahu apa itu, jadi itu dianggap sebagai fenomena alam. Lintian bertanya kepada pemilik keluargamu, tuanmu, sebagai salah satu dari 10 keluarga terkaya di kota, tahukah Anda siapa yang membangun kota itu? Apa tujuan dari makhluk paling awal yang datang ke sini? Petik 2. Tujuan. Iya, suara Lintianen, dan Master Kayu ragu-ragu, ya, saya tidak tahu. Tapi ada seorang lelaki tua di kota Wanji. Dia suka mempelajari hal-hal aneh kota Wanji dan medan perang kuno. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda mungkin menemukannya, tetapi dia memiliki temperamen yang aneh.
Jangankan saya, dia tidak memperhatikan 3 gerbang abadi, gerbang iblis, atau gerbang iblis, di kota Wanji, jadi dia pikir tidak lebih dari 5 orang telah melihatnya selama bertahun-tahun. Petik 2. Lin Tian berkata, "Oh, siapa? Orang tua Wanyo dari Istana Wanji di kota Wanji tinggal di Istana Wanji sepanjang tahun, dan Istana Wanji ini termasuk dalam area terlarang di kota Wanji. Tidak ada yang bisa memasuki area terlarang kecuali lelaki tua itu ingin melihatmu." Pemilik kayu menjelaskan. Lin Tian tidak sabar untuk mendengar ini, jadi dia berencana untuk pergi setelah dia menanyakan tentang tempat itu dari Master Kayu. Tetapi begitu mereka sampai di pintu kayu, mereka melihat sebuah kereta di jalan di depan, dan ada beberapa kuda merah di sekitar kereta, tetap di tempatnya. Melihat pemandangan ini, Master Kayu bertanya kepada penjaga, "Ada apa?" "Saya tidak tahu. Saya baru saja datang, tetapi saya tidak melihat siapapun." Penjaga itu malu, dan pemilik rumah kayu itu tidak senang melihat jalannya begitu terhalang. Dia berteriak ke depan, "Siapa? Mengapa saya harus memblokir rumah kayu?" "Raja Iblis Utara, Kuda Api." Sebuah suara di gerbong mengatakan bahwa ketika mereka mendengar Raja Iblis Utara, mereka saling menatap, dan angin debu kayu berkata, "Mengapa 4 Raja Iblis Api datang?" Raja Iblis Api, juga dikenal sebagai Kuda Api, adalah salah satu dari 4 Raja Iblis di kota Wanji. Bahkan jika keluarga kayu, harus takut pada beberapa poin, tetapi Master Kayu tidak mengerti caranya. "Raja Iblis Api, apa yang kamu lakukan di sini?" "Saya datang untuk menangkap orang atas perintah Raja Singa Iblis." Raja Iblis Api berkata, dan Tuan Kayu berkata dengan aneh, "Raja Singa Iblis. Apakah Anda berbicara tentang Singa Iblis Hitam? Tangkap orang." Petik 2. "Iya," Raja Iblis Api berkata, dan pemilik keluarga kayu bertanya-tanya, "Keluarga kayuku tidak menyinggung keluarga iblismu. Siapa yang akan kamu tangkap di sini? Kamu tidak memilikinya, tapi manusia itu, kami Raja Singa Iblis menginginkannya." Selesai mengatakan, sekelompok api iblis melilit langit hutan, dan angin debu kayu itu terkejut, "Kakak." Master Kayu membeku dan berkata, "Raja Iblis Api, dia adalah tamu saya. Apa maksudmu? Hari ini, aku harus membawanya pergi. Jika kamu ingin menghentikannya, aku tidak keberatan membunuhnya hari ini," kata Raja Iblis Api, dan pemandangannya segera menjadi hidup. Orang-orang yang datang dari lingkungan itu juga membicarakannya. Raja Iblis Api akan menangkap orang ini. Apakah orang-orang gerbang iblis juga tertarik dengan keahliannya menggambar simbol? Tidak, dikatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan klan Xianyun, dan menyinggung 2 iblis besar dari gerbang iblis, yang mengarah ke Raja Iblis. Untuk sementara, semua orang menebak, dan pemimpin keluarga kayu tahu kemampuan Lin Tian, tidak peduli bagaimana, dia harus menyimpannya, jadi dia memerintahkan, "Keluarga kayu, semua dengarkan perintah." Pada saat ini, ahli yang tak terhitung jumlahnya dalam kegelapan terbang keluar, baris demi baris, berdiri di depan pintu rumah kayu. Iblis Api Wang Xiao berkata, "Aku tahu keluarga kayumu memiliki kemampuan, jadi aku membawa beberapa Pegasus Api Dunia Iblis, bermainlah denganmu." Bab 1676. Ketika mereka mendengar tentang kuda terbang api, mereka semua terkejut, karena kuda terbang api dikatakan sebagai sejenis kuda iblis api, yang sangat ganas. Setelah mendengar ini, Master Kayu segera memberi perintah kepada orang-orang, "Pergi, mundur ke halaman dan tutup pintunya." Lin Tian tidak bergerak, tetapi tersenyum pada Master Kayu dan berkata, "Masuk, dan berikan padaku di sini." Semua orang Lin Tian akan tinggal sendirian, dan semua orang terkejut. Bahkan para penonton bertanya-tanya, "Anak ini, bukankah dia akan mati?" "Tidak, itu melawan kuda api, murid-murid dari keluarga kayu." Itu tidak tahu bahwa Lin Tian kuat, jadi mereka semua meragukan, "Bocah ini, itu tidak fatal. Dia tidak ingin mati. Kita harus mati. Keluar dari sini." Orang-orang ini mundur ke halaman satu persatu, dan angin debu kayu bertiup kencang, "Kakak laki-laki, aku akan menemanimu." Pemilik keluarga kayu sedang terburu-buru. Dia tidak tahu harus berbuat apa, karena kuda api sangat kejam. Bahkan pemilik keluarga kayu tidak bisa menerimanya sendiri, jadi dia berkata kepada Lin Tian, "Adik laki-laki, kuda api ini bukan lelucon. Saya tahu bahwa mereka akan melepaskan api iblis yang kuat, dan bergerak sangat cepat. Kekuatan tabrakan utama sangat kuat. Makhluk abadi biasa tidak bisa menahan serangan mereka sama sekali." Lin Tian telah melihat segalanya dan berkata. Tetapi kepala keluarga kayu panik dan berkata, "Kamu tahu, masih tinggal
Lin Tian tersenyum. Jika saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini, bagaimana saya bisa pergi ke istana Wanji? Sebelum pemilik keluarga kayu dapat bereaksi, Lin Tian mendorong mereka kembali ke halaman, dan kemudian berdiri di luar. Ketika angin debu kayu ingin padam, angin selatan kayu menangkapnya. Jangan keluar untuk membuat masalah. Tuan rumah kayu juga membeku dengan cara yang berat, lihat bagaimana mengembalikan tanggung jawab terlebih dahulu. Tapi angin debu kayu cemas di hati, dan Mawar juga mengerutkan kening, dia benar-benar tidak ingin mati. Untuk Lin Tian, dia berdiri di sana menertawakan kereta dan berkata, "Ayo." Raja Iblis Utara berkata sambil tersenyum di dalam kereta, "Wah, saya telah berurusan dengan banyak ahli selama bertahun-tahun, tetapi hari ini saya harus berurusan dengan seseorang yang bahkan tidak memiliki siange. Ini agak memalukan." "Malu, Anda tidak akan merasa seperti itu nanti." Lin Tian tersenyum padanya, dan Raja Iblis Utara berkata setelah melihat Lin Tian begitu gila, "Kamu sangat gila. Kalau begitu, aku tidak perlu sopan." Kemudian Raja Iblis Utara memberi perintah kepada kuda-kuda api. Kuda-kuda api ini, satu persatu, memuntahkan api. Api iblis yang kuat bergegas ke Lin Tian. Lin Tian telah dilayani oleh Raja Api di sekujur tubuhnya. Dia membiarkan Raja Api membungkus dirinya secara langsung. Sementara itu, inti es tubuhnya melepaskan udara dingin untuk memastikan bahwa tubuhnya tidak akan terbakar oleh gelombang panas apapun. Raja Api bertanggung jawab untuk melahap api iblis satu persatu. Jadi apa yang mereka lihat adalah bahwa Lin Tian berdiri di dalam api dan diserang oleh kuda-kuda api itu sesuka hati, dan dia terlihat sangat baik. Orang-orang yang hadir melihat pemandangan ini, satu persatu mata konyol, beberapa orang masih tergagap, ini terlalu luar biasa. Angin debu kayu bersemangat di dalam halaman jalan, sangat ganas pemilik keluarga kayu juga bodoh, sementara tamu pintu lainnya dikejutkan satu persatu. Luar biasa, dan Rose berkata dengan demensia, berapa banyak kekuatan yang dia sembunyikan. Namun, Raja Iblis Utara di gerbong ragu, wah, aku sedikit toleran. Aku tidak takut api iblis. Ayo, cara lain akan digunakan. Lin Tian berkata kepada Raja Iblis Utara, dan Raja Iblis Utara mencibir, begitu. Kalau begitu aku akan memberitahumu kekuatan kuda-kuda api ini. Selesai mengatakan, Pegasus api ini dalam perintah Raja Iblis Utara, tiba-tiba terbakar, kecepatannya sangat cepat, langsung bergegas ke hutan. Lin Tian menjadi segudang bayangan, dan menghindari api ini satu persatu, dan nyala api itu berubah menjadi kuda, lalu menyesuaikan arah dan menyerang Lin Tian lagi. Tetapi ada semakin banyak bayangan, dan kuda-kuda terbang itu tidak tahu mana yang harus diserang. Semua orang terpesona. Mereka tidak tahu yang mana Lin Tian Benzun, sementara pemimpin keluarga kayu memandangi angin debu kayu dengan penuh semangat. Wah, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Debu kayu, angin dan cara udara roh, bagaimana? Jadilah baik. Petik 2. Lihat dirimu. Kepala keluarga kayu berkata sambil tersenyum, sementara para murid saling memandang dan bertanya-tanya siapa Lin Tian dan mengapa dia memiliki kemampuan seperti itu. Tapi Raja Iblis Utara berkata, menurutmu aku tidak bisa menyelesaikan bayangan ajaibmu. Ada banyak cara untuk memecahkannya. Saya tidak mengatakan tidak mungkin. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tetapi Raja Iblis Utara mendengus, dan sebuah suara terbang keluar dari kereta. Gelombang suara-suara itu sangat kuat, yang langsung mengguncang semua hantu. Melihat eksposur Lin Tian, kuda-kuda api membidiknya. Lin Tian tersenyum dan berkata, jika kamu ingin menyerangku seperti ini, aku akan membiharamkanmu menyerang. Selesai mengatakan, Lin Tian mengeluarkan tongkat binatang yang terperangkap domain hantu, berdiri di sana, tidak bergerak. Kuda-kuda yang berapi-api, itu telah bergegas melewatinya, tetapi ketika mereka melihat Lin Tian memegang tongkat, tetapi dia tidak pergi, mereka penasaran, apa yang akan dia lakukan. Siapa tahu, pada saat berikutnya, semua orang melihat keterkejutan. Lin Tian memainkan trik sulap. Selama kuda-kuda api itu dekat, kekuatannya segera melemah. Tidak hanya itu, Pegasus yang memperlambat yang berapi-api itu langsung dipukul oleh Lin Tian sebagai bola, bang bang bang. Kuda-kuda yang berapi-api dipukuli, lalu jatuh, dan akhirnya bergegas untuk bangkit dan berlari kembali ke sisi kereta. Mereka tidak berani menyerang Lin Tian lagi. Kerumunan itu tercengang, dan beberapa tergagap, apakah ini masih manusia? Dia belum menggumpal. Apa yang akan terjadi jika kita berkumpul bersama pada saat ini? Banyak orang mulai berspekulasi tentang potensi Lin Tian, dan pemilik keluarga kayu berkata dengan demensia, itu terlalu ganas, terlalu mengerikan.
Mawarwa sudah bodoh dan tidak tahu harus berkata apa, tetapi Raja Iblis Utara di gerbong mulai marah. Wah, kamu. Sebaiknya kamu melakukannya sendiri, atau kuda poni tidak akan bisa menahan seranganku sama sekali. Lintian berkata kepada Raja Iblis Utara sambil tersenyum, dan Raja Iblis Utara muncul dari kereta saat ini. Saya melihat bahwa Raja Iblis Utara berubah menjadi manusia, dengan nyala api yang kuat di tubuhnya dan momentum yang kuat. Bahkan orang-orang di dekatnya terkejut dan berkata, Raja Iblis Utara, di sini, setidaknya, dapat meletus kekuatan tingkat iblis langit bintang 9. Tentu, beberapa orang berkata, dan pemilik kayu mulai khawatir, Raja Iblis Utara ini terlalu kuat dan besar. Aku khawatir kakak laki-lakimu tidak akan bisa mendukungnya. Debu kayu angin tapi saluran yang kokoh, kakak laki-laki tertua saya, pasti bisa. Tetapi saat ini, orang lain tidak optimis tentang Lintian. Bagaimanapun, Raja Iblis Utara adalah salah satu dari 4 Raja Iblis. Dia sudah menjadi terkenal di kota Wanji. Dapat dikatakan bahwa ada keberadaan yang sangat mengerikan. Tapi Lintian belum menggumpalkan kisi abadi, jadi ada perbedaan besar dalam kekuatan. Tapi Lintian tenang, dan tersenyum pada Raja Iblis Utara. Ini sangat kuat, tapi sulit bagimu untuk mengalahkanku. Wah, hanya kamu. Setelah Raja Iblis Utara selesai, dia membuat teknik telapak tangan dengan satu tangan terpisah dari langit. Itu sangat cepat, dan itu masih level iblis bintang 9, sebanding dengan keabadian surgawi bintang 9, dan bahkan lebih kejam. Dalam menghadapi serangan seperti itu, Lintian bahkan tidak bisa menghindar. Dia hanya bisa melemparkan bayangannya dengan cepat, membelah tubuhnya lagi dan menghindari serangan pihak lain. Waktunya habis. Sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa.